Salam satu nusa satu bangsa. Peserta didik kelas 7 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat makna konstitusi. Untuk memahami Undang-Undang Dasar, mari kita pahami terlebih dahulu istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituere, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksud sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Konstitusi bagi suatu negara merupakan keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah negara dan orang yang berada di bawah pemerintahannya. Konstitusi diartikan juga sebagai hukum dasar. Hukum dasar tersebut dapat tertulis dan juga dapat tidak tertulis. Konstitusi atau hukum dasar yang tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar, sedangkan konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yakni aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek-praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan demikian, konstitusi lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar, atau Undang-Undang Dasar merupakan salah satu bagian dari konstitusi. Menurut James Bryce, suatu konstitusi menetapkan pertama pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. Kedua, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut. Dan ketiga, hak-hak tertentu yang ditetapkan. Sedangkan menurut J.F. Strong, konstitusi mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak dari pemerintah, kemudian hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Fungsi Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Fungsi Undang-Undang Dasar atau konstitusi dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan, fungsi Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau undang-undang dasarnya. Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi Undang-Undang Dasar atau konstitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Isi atau muatan konstitusi. Menurut Stroiken, Undang-Undang Dasar sebagai suatu konstitusi yang tertulis merupakan dokumen formal yang memuat hasil perjuangan politik bagi suatu bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkatan-tingkatan perkembangan tertinggi ketatanegaraan bangsa. Ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Suatu keinginan dengan mana perkembangan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Menurut Sri Sumantri, Undang-Undang Dasar atau konstitusi pada umumnya memuat pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Miriam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar atau konstitusi memuat ketentuan tentang pertama organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Keempat,
adanya atau ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 periode. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar Proklamasi yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Ketiga periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu, Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah di dalam melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Kaisho, pada tanggal 7 September 1944. Karena Jepang terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. BPUPKI sendiri beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang anggota aktif, adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa dari perwakilan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Tapi wakil dari bangsa Jepang tidak mempunyai hak suara. Keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan 2 kali masa persidangan resmi BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI, yakni sebagai berikut. Persidangan resmi BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang dilaksanakan di Gedung Pancasila. Namun masa persidangan resminya sendiri diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945 dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni 1945 dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI dan juga 2 orang pembesar militer Jepang.
Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya berlangsung selama 4 hari hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPKI. Guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kerakyatan, peri kesejahteraan rakyat. Sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dia namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dia namakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Masih menurut dia, bila mana diperlukan gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan masih menurut Insinyur Soekarno lagi, trisila tersebut bila hendak diperas kembali dinamakan sebagai ekasila. 1 sila yaitu merupakan gotong royong. Ini adalah merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masa persidangan BPUPKI yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnya Pancasila, dan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pidato dari Insinyur Soekarno ini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPKI yang pertama. Setelah itu BPUPKI mengalami masa reses persidangan selama 1 bulan lebih. Selanjutnya masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Setelah sidang resmi pertama pada tanggal 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dalam memeriksanya serta melaporkannya kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil tersebut terdiri dari 8 orang. 1. Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A. Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan yang ke-8 Muhammad Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya
dibentuknya sebuah panitia kecil penyelidikan usul-usul perumusan dasar negara yang terdiri atas 9 orang. 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Ramis, 4. Wahid Hasyim, 5. Abdul Kahar Musakir, 6. Abi Kusno Cokro Suyoso, 7. Abu Salim, 8. Ahmad Subarjo, dan yang terakhir Muhammad Yamin. Panitia kecil yang beranggotakan 9 orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta, yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah Gentleman Agreement. Masa persidangan BPPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 sampai tanggal 16 Juli 1945. Agenda sidang BPPK yang kedua juga membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPPK yang kedua ini, anggota BPPK dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abi Kusno, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang tugasnya secara khusus merancang isi dari undang-undang. Selain itu, panitia perancang undang-undang dasar menghasilkan kesepakatan bentuk unitarisme. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya yang tugasnya adalah khusus merancang isi undang-undang dasar yang beranggotakan 7 orang tersebut. Panitia kecil perancang undang-undang dasar berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayaningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPPK mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang pleno BPPK menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPPK tanggal 16 Juli 1945. Persiapan kemerdekaan dilanjutkan oleh PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. BPPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI, dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai, dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kinerja BPPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Pada saat PPKI terbentuk, keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak.
Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang PPKI. Pada saat itu, ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI itu hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Di lain pihak, PPKI adalah sebuah badan yang waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negara Indonesia baru. Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaan Indonesia bisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militer Jepang adalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari BPU PKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar dengan penambahannya memilih presiden dan wakil presiden pada saat itu. Selanjutnya, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, telah terjadi kesepakatan dan kompromi atau lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yang beragama non-muslim, serta pihak kaum keagamaan yang menganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan, dalam hal ini kaum nasionalis, guna melunakkan hati para pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam, guna dihapuskannya 7 kata dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Untuk pengesahan preambel terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum mengesahkan preambel, Bung Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian timur mengusulkan agar pada alinea keempat pembukaan di belakang kata ketuhanan yang berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Jika tidak, maka rakyat Indonesia bagian timur lebih baik memisahkan diri dari negara Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Usulan ini oleh Muhammad Hatta disampaikan pada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan. Muhammad Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam dengan dalih demi persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah itu, Dr. Adus Muhammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang PPKI dan membacakan 4 perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kata mukadimah yang berasal dari bahasa Arab mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kedua, anak kalimat negara berdasar atas ketuhanan
dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, kalimat yang menyebutkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-kata yang beragama Islam. Keempat, terkait perubahan poin kedua, maka pasal-pasal 29 ayat 1 dari yang semula berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Adapun keputusan penting hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Ketiga, sebelum terbentuk MPR, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya BPPKI setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi pada rancangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut antara lain, hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Penambahan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Tambahan tersebut yaitu bab ke-16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan pasal 1 sampai 4, aturan tambahan ayat 1 dan 2. Arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Setiap negara mempunyai undang-undang dengan tujuan yang diharapkan oleh masing-masing negara tersebut. Konstitusi-konstitusi yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ternyata amat beragam bentuk dan susunannya. Ada yang menggunakan mukadimah atau pembukaan, ada pula yang tidak. Dan ada yang terdiri dari banyak pasal dan ada pula yang hanya terdiri dari beberapa pasal. Kesemuanya sangat tergantung dari maksud para pendiri negara masing-masing dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan. Sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar merupakan sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, khususnya video untuk materi bab 4. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.